Ya, kawan, kali ini saya akan memberikan tutorial cara menampilkan data berdasarkan rentang tanggal. Ya. Ini masih ada kaitannya, ya, atau bisa dikatakan kelanjutan, ya, dari tutorial saya tanggal 13 Oktober yang gambarnya seperti ini, thumbnailnya. Ini mengambil data dengan satu kriteria. Kemudian tanggal 20 Oktober yang cara menampilkan data dengan kriteria lebih dari satu, kawan. Nah, sekarang kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menampilkan data antar tanggal, antar rentang tanggal, ya. Data masih sama, kawan. Data yang saya gunakan dari tutorial saya mengenai aplikasi akuntansi dan kasir, ya, yang gambarnya seperti ini. Saya ambil dari sheet transaksi, cuma tidak semuanya saya ambil, ya. Saya cut beberapa aja, tapi saya ambil 2 bulan di sini, ya. Jadi sumbernya masih dari sini, ya. Nah, kemudian pilihannya di sini kita bisa menampilkan data yang jual saja, artinya total penjualan, kawan, ya, atau beli saja, total pembelian, ya, atau juga yang hanya yang kalau ini berarti ini harus kosong gini, ya, atau jual begini. Nah, ini masih false karena ini memang formulanya masih 1:1, ya. Atau F2-nya kosong, kita milihnya berdasarkan ini. Nah, jual tunai atau jual kredit, atau beli tunai atau beli kredit, begini, ya. Nah, kemudian kita sebelumnya mau bahas ini dulu, kawan, untuk judul laporan, ya. Apabila di sini yang muncul adalah jual, maka ya ini, nah, katakan di sini hanya jual yang kita ambil, maka judul laporan adalah laporan penjualan tanggal berdasarkan rentang tanggal. Otomatis laporan penjualan tanggal berapa sampai berapa. Berapa sampai berapa kita info di sini tanggalnya. Ini, ya, kawan. Ya, kalau ini beli, nanti dia otomatis laporan pembelian rentangnya mengikuti ini F4 dan F5. Demikian pula bila F2-nya kosong, yang kita isi dari F3, penjual tunai, maka di sini juga laporan penjualan tunai tanggal antara F4 dan F5. Nah, karena F4, F5 ini formatnya adalah tanggal, sementara untuk judul formatnya teks, maka kita perlu merubah dulu nantinya, ya. Yang pertama kita ambil tanggalnya dulu karena kita memang mau menampilkan rentang antar tanggal. Dari format F2, F3 kita ambil tanggalnya dulu dengan formula ini, kawan, ya, sama dengan D kurung buka, teman-teman klik selnya langsung enter. Nah, muncul ya. Kalau sudah, kopikan ke bawah. Rentang yang kedua kita ambil, berarti kita mengambil rentang tanggal 1 sampai 30. Bulan apa? Juni sampai Juli, kawan. Nah, formula di sini kita tidak bisa mengambil Juni yang di sini karena ini formatnya adalah format tanggal. Sementara di sini nanti maunya format teks, ya. Jadi kita rubah dulu, ya. Nah, ini secara berurutan begini caranya, kawan. Sama dengan kita ambil angka bulannya dulu, month, ya. Di mana? Di sini, klik aja. Kemudian enter atau kurung tutup enter. Ya. Maka kalau seperti ini yang muncul adalah angka bulan. Padahal maunya kita memunculkan dalam bentuk teks seperti ini. Gitu, ya. Jadi di sini kita tambahkan, ya, teks ini kurung buka date, ya, kurung buka angka 6. Ini sudah baku, kawan, ya. Angka 6, kemudian setelah month ini titik koma angka 6 lagi. Kurung tutup, titik koma, kemudian tanda petik, kita berikan M, maksudnya man, 4 huruf, ya, kurung tutup. Nah, kenapa 4 huruf? Supaya dia muncul utuh nama bulannya. Nah, kemudian karena dalam judul, kita maunya dia tertulis dalam huruf kapital semua, maka teman-teman tambahkan di depan, setelah sama dengan, tambahkan kurung buka, kemudian kita lari ke paling akhir, kita tambah kurung tutup. Nah, ini jadi. Kalau sudah, kita copy ke bawah. Jadi untuk rentang tanggal yang kedua.
Baru nanti ini kita masukkan ke dalam formula judul. Nah, sekarang kawan kita coba bikin formula di kolom yang pertama, yaitu kolom tanggal ya. Nah, sekarang gini, F2-nya kosong, yang muncul adalah F3. Berarti kita bikin ya, jika ya, klik dulu ya. Nah, ini kurung kurawal nanti diabaikan dulu ya. Jadi kurung kurawal itu muncul karena kita menekan Ctrl Shift Enter. Nah, formulanya kita tulis ini sama dengan if ya. Nah, jika F2-nya kosong, kita bikin alternatif yang pertama dulu. Kalau F2-nya kosong, berarti dia harus membaca pada F3 ya kan nantinya. Nah, F3-nya Pak jual tunai, maka indeks kurung buka, kita klik nih sheet sumbernya. Sheet sumbernya di mana? Transaksi. Kita klik sheet transaksi. Kita mau memunculkan informasi tanggal, berarti tanggal ada di G. Makanya setelah indeks kurung buka, kita klik sheet transaksi, tanda seru, kita tulis G, kawan. Ya, kita baru menunjuk kolomnya saja, belum barisnya. Bisa G.2G, bisa G.2S, pokok G ke arah kanan ya, bukan ke arah kiri. Ke H, ke I gitu boleh ya. Titik koma small, jadi sama dengan formula yang di sini ya, mengambil data dengan lebih dari satu kriteria. Kurung buka if, kemudian kurung buka 2 kali ya. Kemudian kita berikan ini persyaratannya sekarang. Kita persyaratan punya berapa? Nah, ini kita maunya yang jual tunai. Nah, jual tunai di sheet sumber, di sheet transaksi ada di kolom apa? Kolom H. Berarti setelah if kurung buka 2 kali, kita klik sheet transaksi, kawan. Kemudian di blok dari baris 9 yang pertama sampai 100 gitu ya. Kalau sudah langsung tekan F4. Setelah di blok jangan klik dulu. Jadi setelah memblok H9 sampai H100 langsung tekan F4 supaya dia terkunci dengan lambang dolar. Nah, apabila keterangan pada sheet sumbernya kolom H itu sama dengan F3. Ini persyaratan pertama, kurung tutup ya. Dan karena formula array dan diwakili dengan lambang kali. Kurung buka, kita klik lagi sheet transaksi. Kita mau ngambil tanggal nih, kita blok lagi dari 9 sampai baris 100 ya. G9 sampai G100 langsung tekan F4. Apabila pada kolom G9 sampai 100 lebih besar sama dengan F4. Teman-teman boleh menulis F5 dulu, tapi persyaratannya menjadi lebih kecil sama dengan F5 ya, boleh ya, atau mengambil dulu yang F4. Nah, persyaratan pertama tanggal 1, berarti tanggal 1 ke atas, maka kita tulis lebih besar sama dengan F4. Kurung tutup, kita masih punya persyaratan berikutnya, dan kita wakili dengan lambang kali. Kurung buka, kita mengambil ini tanggal yang kedua, kita klik lagi sheet sumbernya, sheet transaksi, kita blok lagi kolom G-nya. G9 sampai 100 langsung tekan F4, lebih kecil sama dengan F5 ini. Berarti sekarang kita sudah memiliki rentang tanggal 1 Juni sampai 30 Juli. Ya. Nah, berarti kita punya 3 persyaratan di sini, kawan. Ini kalau ada persyaratan lagi ya tambah lagi. Ya, lambang dan kemudian apa persyaratannya. Gitu ya. Nah, kemudian titik koma, row, tadi kita kan baru menunjuk kolomnya setelah indeks ya, kolom G. Nah, dengan persyaratan yang sudah kita tentukan ini, sekarang kita mengambilnya G-nya itu di rentang berapa? Kita tulis G9 sampai 100 untuk row yang pertama di sini. Kurung buka, kita klik sheet transaksinya, kemudian kita blok ini G9 sampai G100, tekan F4. Ya, kemudian kurung tutup 2 kali. Nah, yang harus diperhatikan di sini rentang barisnya harus sama semua, kawan. 900, maka semuanya harus 9 sampai 100. Jangan ada yang beda, gitu ya. Kemudian titik koma, ini kurung tutup 2 kali, kawan ya, titik koma, ya. Kemudian tambah lagi row, ya, kurung buka 1
1.1 kurung tutup 2 kali. Maksudnya di sini adalah apabila nanti datanya ditemukan pada sheet transaksi, yang pertama kali ditemukan tempatkan pada baris pertama di sini. Di sheet laporan ini yang kita bikin, ya, kurung tutup 2 kali, titik koma 1, kurung tutup 1 kali ini, ya. Ini tekan lagi. Nah, gini kawan. Gitu. Nah, ini yang satu yang terakhir ini maksudnya adalah apabila sudah ditemukan maka dia turun ke baris berikutnya dari sumber transaksi. Jadi apabila ini ditemukan, baris pertama ditemukan, maka dia baca lagi ini. Sama nggak dengan persyaratan yang kita minta. Gitu ya. Nah, ini kawan. Jadi ya. Tapi ini kita baru memberikan persyaratan jika F2-nya kosong. Ya. Sekarang bagaimana jika F3-nya yang kosong? Berarti teman-teman sampai di sini klik aja formulanya, ya. Kemudian dikopikan ini semua. Ya, kopikan aja sampai kurung tutup ini. Nah, ya. Teman-teman tekan Ctrl copy, ya. Kemudian setelah kurung tutup yang satunya dibuang, ya, kurung tutupnya di belakang cuma 1 aja, titik koma, langsung Ctrl V. Nah, kemudian kita geser ke formula tadi yang baru kita bikin. Nah, karena kita copy, kita rubah sekarang bukan F2 yang kosong, tapi F3 yang kosong. Ya, F3 kosong berarti kalau F3 kosong maka persyaratannya harus sama dengan F2. Ini jangan lupa disesuaikan. Ya. Jadi persyaratannya bukan sama dengan F3, karena F3 kosong berarti harus sama dengan F2. Nah, sekarang kita lihat F2 ini pada sheet sumber diwakili oleh kolom apa jual? Diwakili oleh kolom C. Kita rubah ini hanya. Kita rubah menjadi C, kawan. Nah, begini. Ya. Ke belakangnya sama semua, nggak ada yang berubah ke belakangnya. Kalau sudah tekan Ctrl Shift Enter, tekan luar gini, tekan aja yes. Nah, ya. Jadi apabila ini kosong, kemudian di sini tertulis jual, muncul dia datanya dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juli. Ya, nah sekarang kita lihat tadi benar nggak kolom C? Kolom C ini yang kita buat tadi, gitu ya. Jadi apabila di sini H tertulis jual kredit atau jual tunai, maka munculkan jual. Kalau tertulis beli tunai atau beli kredit, munculkan beli. Kalau kosong, kosongkan. Itu nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di sini ya, di tutorial tanggal 20 yang saya upload ke minggu kemarin, tanggal 20 Oktober. Ya, nah itu sudah dijelaskan di situ ya. Nah ini kawan sekarang kalau sudah teman-teman klik, kalau diklik nanti kurung kurawalnya hilang, kita ambil pada formula paling depan ya. Setelah sama dengan kita tambahkan if error, kurung buka, kemudian langsung lompat ke formula paling akhir kita. Nah, paling akhir di sini kita berikan titik koma, kita berikan tanda petik 2 kali, kita berikan kurung tutup. Kita tekan Ctrl Shift Enter. Kalau sudah kita kopikan ini ke kanan. Nah, sekarang kita lihat kolom keterangan ini di sheet sumbernya ada di kolom apa? Kolom H. Berarti sekarang kita sesuaikan ya. Setelah indeks kita lari coba ya, setelah indeks harus kolom H. Nah ini sudah dia otomatis. Kenapa? Karena di sini tidak ada dolar, berarti G kita geser 1 kolom ke kanan, dia membaca H, S-nya menjadi T. Nah tinggal sekarang kita sesuaikan row yang pertama di formula yang pertama, kita sesuaikan H di sini. Nah, jangan lupa. Kemudian di formula kedua hanya otomatis, kemudian di row yang pertama juga kita rubah kolom H. Kemudian kalau sudah tekan Ctrl Shift Enter. Untuk customer sama, teman-teman kopikan aja, tarik aja ini ke kanan, ya. Kemudian kita lihat customer ini ada di kolom apa? Di kolom L. Berarti sekarang kita klik ke formulanya, kita kembalikan ke formula paling awal. Ini
ya. Ini setelah indeks harus L kita rubah, L. Kemudian di row yang pertama kita rubah, kita sesuaikan L juga. Ini kawan. Di formula yang kedua juga sama, setelah indeks transaksi yang pertama adalah L. Kemudian di row pertama kita rubah juga menjadi L. Itu kawan. Kalau sudah, tekan Ctrl Shift Enter. Untuk quantity, harga satuan, nilai transaksi sama, kamu tinggal ditarik, menyesuaikan. Quantity ada di kolom apa? Ada di kolom O. Berarti nanti setelah kita tarik, setelah indeks, dia harus menjadi O. Row yang pertama juga menjadi O, kita sesuaikan. Itu termasuk nanti formula yang kedua. Sama, di sini juga gitu. Setelah indeks harus menjadi R. Row yang pertama kita rubah R. Gitu. Ya, termasuk formula yang kedua nanti di sini. Nah, ini row yang pertama R, kemudian setelah indeksnya formula yang kedua juga kita rubah menjadi R ini. Gitu kawan. Ya, itu caranya kawan. Kalau sudah, teman-teman tinggal kopikan ke bawah sampai baris akhir yang kita tentukan. Nah, ini. Gitu. Sehingga kita dapatkan. Nah, kita mau rubah, ini bukan jual tapi beli. Nah, ini datanya. Kita mau ngambil sampai 30 Juni, tidak Juli, 1 bulan aja rentangnya. Nah, dia muncul. Hanya satu. Kita lihat sekarang di transaksinya. Untuk beli bulan Juni, hanya ada di tanggal 19 Juni. Ini sudah Juli, hanya satu. Muncul satu. Ya. Kalau ini kita berdasarkan kriteria di F3, kita ambil jual kredit, katakan hanya muncul 2 di bulan Juni. Kita lihat, benar nggak bulan Juni jual kredit tanggal 2 dan 3. Lainnya adalah tunai. Ya. Oke, jadi seperti itu kawan caranya. Ya. Nah, jadi ini kawan formula sudah saya siapkan di sini. Ya. Ini nanti teman-teman mungkin lebih mudah untuk belajar. Saya siapkan di sini. Jadi ini saya ulang sedikit. Jika F2-nya kosong, ya, berarti kita pilihannya ada di F3. F3 itu pilihannya adalah jual tunai, jual kredit, beli tunai, beli kredit. Nah, jual tunai, jual kredit, beli tunai, beli kredit itu di sheet sumber ada di kolom mana? Kolom H. Makanya di sini setelah indeks, ya, ini persyaratannya hanya sama dengan F3. Ini, ya. Tapi kalau F3-nya yang kosong, berarti kita bacanya di F2. F2 itu apa? Pilihannya jual saja atau beli saja. Nah, jual saja atau beli saja itu di sheet sumber, sheet transaksi itu ada di kolom apa? Ada di kolom C. Makanya di sini kita ambil C. Untuk kolom-kolom lainnya sama, kawan. Ini, seperti kolom ini sama. Ya, di sini. Cuma yang membedakan apa? Karena di sini adalah keterangan, maka setelah indeks bukan Q. Q kan kolom tanggal. Berarti dia ada di kolom H untuk nama keterangannya. Ini jadi setelah indeks kita ambil kolom H-nya. Itu H.2H boleh, H.2S boleh, H.2T boleh. Dan jangan lupa pada row yang pertama juga kita sesuaikan H. Jadi kalau setelah indeks adalah H, maka row yang pertama juga harus sama kolomnya. Ya, gitu kawan. Nah, sekarang bagaimana untuk penulisan judul? Nah, ini judul itu kita bisa ngambil dari F2, kita bisa ngambil dari F3, kan gitu ya. Berarti ada berapa? Ada 6, F2 ada 2 pilihan, ya. Maka F3-nya di sini ada 4, berarti ada 6 formula yang kita bikin. Ya, kalau dilihat ini sepertinya panjang, tapi sebetulnya pengulangan aja kawan. Ini saya siapkan di sini. Nah, sekarang kita coba dulu. Jika F3-nya kosong, kalau F3 kosong berarti dia harus baca di F2. F2-nya tertulis apa? Jual. Kurung tutup, titik koma, maka judul laporannya adalah laporan penjualan tanggal. Nah, penulisan laporan penjualan tanggal ini harus di antara tanda petik kawan ya, karena dia bukan numerik ya, bukan angka. Kemudian maunya setelah nama judul laporan penjualan ya, karena ini jual kredit, atau kita sesuaikan dulu laporan penjualan ya, ini kosong, ini jual. Nah,
setelah penjualan tanggal, maunya kita mengambil tanggal, tapi ada spasi. Berarti di sini, ya, di sini yang ini laporan penjualan tanggal, kita berikan lambang dan. Untuk penggabungan kita berikan lambang dan, kemudian untuk spasi kita berikan tanda petik, kemudian kita tekan spasi, kita tekan lagi tanda petik, gitu ya kawan. Baru kemudian kita berikan lambang dan lagi. Lambang dan kita mau ngambil apa? Tanggalnya. Tadi kan ini baru spasinya, ya, tanggal, spasi, sekarang angka 1. Angka 1 di mana? G4. Berarti kita berikan lambang dan kita ambil G4, kawan. Ya, setelah tanggal 1 kita memunculkan bulannya, yang ini H4. Tapi ada spasi, berarti kita berikan lagi spasi. Setelah G4, kita berikan lambang dan, kita berikan tanda petik, berikan spasi, berikan tanda petik. Baru lambang dan kita ambil H4, kawan. Ya, berarti sampai sini kita muncul tanggal spasi 1 spasi Juni. Nah, kemudian kita memberikan ini ada tanggal tanda minus, artinya yang mewakili sampai dengan, ya, 1 Juni sampai dengan berapa. Tapi ada spasi, makanya kita sekarang berikan lagi di sini, ya, kawan. Nah, setelah H4 kita berikan lambang dan, kita berikan tanda petik, kita tekan spasi, baru kita berikan tanda min. Kita berikan spasi lagi, baru kita tutup dengan tanda petik. Baru kita ambil dan, kita ngambil G5. G5 itu adalah ini, tanggal 30. Nah, kenapa di sini sebelum tanda min ada spasi dan setelah tanda min ada spasi? Supaya spasi pertama tadi memisahkan Juni dengan tanda min, ada spasi. Kemudian tanda min di formula baru kita berikan spasi lagi untuk memisahkan setelah tanda min ini dengan tanggal 30. Gitu. Kalau tidak kita berikan spasi, maka Juni min 30 ini tidak ada spasinya. Tapi ini kan hanya format selera aja ya. Boleh pakai spasi, boleh enggak gitu lah. Terserah teman-teman. Kalau pakai spasi, maka berikan spasi tadi ya. Dan tanda petik, spasi, tanda minus, spasi, tanda petik ya. Nah, setelah kita ambil G5, sekarang kita maunya ngambil bulannya ya di H5. Tapi ada spasi lagi, kita berikan lagi lambang spasi dan tanda petik, kita ketik spasi, tanda petik. Kemudian lambang dan kita ambil H5, kawan ya. Nah, setelah H5 kita mau memunculkan ini koma atas setelah Juni tanpa spasi. Berarti kita ambil dan kita berikan tanda petik, langsung kita berikan lambang koma atas di keyboard. Ya, tanpa spasi langsung kita tutup dengan tanda petik sehingga ini dia berdempet. Juni, 21. Ya, ini nggak dipisah dengan spasi. Karena kita penulisannya di sini dan tanda petik, koma atas, langsung tanda petik, nggak ada spasi pemisah. Kemudian kita berikan lambang dan lagi, kita mau mengambil tahunnya, kawan. Tahunnya kita ambil bisa dari F4, bisa dari F5. Ya, kita mau bebas, mau yang mana, karena tahunnya sama. Kita maunya mengambil angka tahun dari F4, angka tahun ada di paling akhir, berarti dari kanan, sebanyak 2 karakter. Nah, penulisannya bagaimana? Ini. Dan kemudian kita tambahkan right, kurung buka year, kemudian kurung buka selnya, ada di mana? F4 atau F5, bebas ya teman-teman, boleh F4, boleh F5, kurung tutup, titik koma 2 karakter, kemudian kurung tutup. Nah, setelah kurung tutup, teman-teman boleh enter, gitu ya. Nah, kalau sudah, kemudian teman-teman kopikan ini kawan, formula yang barusan kita bikin, kopikan, kemudian pada kurung tutup yang terakhir kita berikan titik koma, kita pastekan. Kita pastekan, tinggal kita rubah jualnya, kita ganti beli. Kemudian judulnya bukan laporan penjualan, tapi laporan pembelian tanggal. Penjualannya kita rubah pembelian. Cuman gitu kawan. Jadi pengulangan aja.
ya. Kemudian setelah kurung tutup angka 2 kita berikan titik koma, kita kopikan lagi yang terakhir ini. Kita pastekan setelah titik koma. Tapi sekarang kita rubah, bukan F3 yang kosong, tapi F2-nya yang kosong. F3-nya kita ambil alternatif pertama, apa? Jual tunai. Nah, penulisan di sini boleh huruf besar, boleh huruf kecil, boleh kombinasi ya. Yang penting redaksinya aja kapan. Ya, karena yang mau kita ambil sebagai judul di sini justru ya, jika ini F2-nya kosong, F3-nya jual tunai, baru ini penulisan judulnya gimana? Huruf besar semua. Berarti kita rubah, kita sesuaikan laporan penjualan tunai. Tanggalnya sama, ke belakangnya sama. Kemudian angka 2, kurung tutup, titik koma, kita kopikan ini, formula terakhir. Kita pastekan setelah titik koma, kita rubah jual tunainya jadi jual kredit. Otomatis redaksi nama judulnya kita rubah penjualan kredit. Itu. Nah, kemudian titik koma setelah formula terakhir kita kopikan dari yang terakhir ini. Kita pastekan setelah titik koma. Kita rubah sekarang F3-nya beli tunai. Otomatis judulnya menyesuaikan pembelian tunai. Yang terakhir kita kopikan lagi, kita rubah menjadi beli kredit. Maka laporannya juga kita sesuaikan pembelian kredit. Ke belakangnya sama semua, teman. Jadi cuma merubah di sini, ya, di persyaratan dan judulnya, cuma begitu saja, kawan. Nah, ini. Dan penulisan formula di judul ini boleh tanpa dolar. Kenapa? Ya, karena itu tidak kita geser ke atas ke bawah, tidak kita geser ke kanan maupun ke kiri, ya, hanya satu tempat. Ya. Nah, itu aja, kawan, caranya membuat. Kemudian untuk memberikan filter di sini, ya, teman-teman ini ambil ini sort and filter, kita klik ya, kita pilih yang filter. Nah, kalau kita klik filter, hilang. Kalau kita ingin memunculkan, teman-teman sekarang ingin memunculkan apa ini? Oh, katakan kita berikan di tanggal. Kenapa? Ya, karena judul totalnya ini ada di kolom E, ya. Jadi ini kita merge, kita buang dulu. Nah, kalau teman-teman hanya satu kotak, satu sel, maka mau ditempatkan di mana? Di sini, E9. Maka teman-teman blok E9 sampai 10. Kalau teman-teman mau menempatkan di E10, maka blok E10 sampai 11, gitu ya. Jadi kita blok, kita ambil sort in filter, kita klik filter. Nah, maka dia muncul. Sehingga pada saat ini mau kita cetak, kita aktifkan dulu. Nah, kemudian blank, centangnya kita buang. Kita klik OK. Nah, gini. Kalau ini filternya tidak kita tempatkan di kolom E, di kolom F misalkan, ya, di mana pada paling akhir ini kosong ya, nggak ada karakternya. Kita kembalikan, kita klik select all. Nah, katakan kita menempatkan di sini, ya. Kita buang dulu. Kemudian ini juga jangan kita merge. Nah, ini muncul ya. Pada saat ini kita buang blanknya, baris akhirnya nggak ikut, karena ada karakternya di kolom E, total tadi di sini, bukan di sini, nggak ngikut jadi dia, ya. Jadi itu caranya kawan memberikan. Tapi kalau teman-teman ingin memberikan semuanya atau dua kolom ini, diblok dulu dua kolom ini, nah, ya. Atau semuanya sampai sini, di blok sampai sini, asal jangan ada yang di merge kayak gini, batalkan dulu merge-nya, ya ini. Nah, ini batalkan dulu merge-nya, nanti baru di merge lagi. Nah, seperti ini baru kita klik filter, maka dia akan bisa keluar semua. Ya. Kalau teman-teman ingin memilih, oh kolom E sama kolom G nggak bisa, memang filter bisanya semua. Saya butuhnya hanya di kolom E dan kolom H, berarti saya harus memblok kolom E sampai H, baru ambil filternya. Nggak bisa. Ya, antaranya pasti kena gitu. Ya, kalau ingin menghilangkan, ambil lagi sub filter, kita klik filternya, hilang. Sekarang kita tempatkan di mana? Oh, di sini aja. Kita ambil lagi filternya. Baru ini kita kembalikan merge-nya gitu. Ya. Itu caranya, kawan. Gitu. Ya. Oke, kawan, ini saja tutorialnya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk
supaya teman-teman juga paham pemahamannya lebih lengkap, pelajari dulu dari tutorial saya yang tampilnya seperti ini, kemudian ini baru yang rentang antar tanggal ya. Oke, silakan dicoba, mudah-mudahan tidak error.